Pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Formapi, sudah ada Pak Lusius Karus, dan juga Pengamat Kebijakan Publik, sudah ada Pak Ahmad Nur Hidayat. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Mbak. Baik, terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami Pak Lusius dan juga Pak Ahmad. Saya langsung saja nih, yang pertama ingin ke Pak Lusius. Pak Lusius, gimana nih tanggapan Anda soal pendapatan bersih yang diterima oleh DPR setiap bulannya akan lebih dari 100 juta rupiah, meskipun sudah diklarifikasi ya bahwa ini sebetulnya bukan kenaikan gaji, akan tetapi ada tunjangan tambahan dari rumah dinas tersebut. Bagaimana kalau menurut tanggapan Anda Pak Lusius? Ya, lucu juga sih, sibuk mengklarifikasi soal istilah yang digunakan gaji atau tunjangan gitu ya. Padahal kan intinya yang diributkan oleh publik itu ya pendapatan yang diterima oleh anggota DPR setiap bulan gitu ya. Istilahnya bisa gaji, istilahnya bisa tunjangan. Itu menurut istilah yang digunakan oleh publik gitu ya. Dan kita bersyukur karena sore hari ini atau hari ini Pak Adis Kadir, Wakil Ketua DPR itu memberikan penjelasan tambahan gitu ya. Ada kenaikan tunjangan beras dan juga bensin. Beras itu jadi 12 juta dari 10 juta sebelumnya. Kemudian bensin dari 4 juta itu menjadi 7 juta. Total jadi 69,70 juta per bulan. Ditambah dengan tunjangan perumahan yang 50 juta. Itu artinya jadi 120 juta yang rutin diterima oleh anggota DPR setiap bulan. Ya. Dan selain itu masih ada tunjangan reses, tunjangan kunjungan kerja. Ya. Dana aspirasi yang jumlahnya juga fantastis. Dan itu diterima 5 kali dalam setahun, ya, 5 kali reses dalam setahun. Dan kita tahu lewat kasus korupsi dana CSR BI, anggota DPR juga masih bisa mendapatkan dana dari mitra kerja mereka, bisa berbentuk dana sosialisasi, bisa berbentuk dana CSR seperti yang terjadi di Komisi 11 gitu ya. Dan angkanya kita nggak pernah tahu pasti, juga tidak tercatat di laporan keuangan DPR karena ini transaksinya antara mitra kerja dan anggota DPR. Kalau mempertimbangkan semuanya itu rasanya 120 juta dari hitungan rutin yang diterima anggota DPR tiap bulan, itu jumlahnya masih bisa jauh lebih banyak dari 120 juta itu ya yang diterima oleh anggota DPR setiap bulan. Jadi saya kira sih dari sisi angka ini jumlah yang sangat fantastis ya, apalagi kalau kita misalnya mempertimbangkan kinerja yang kemudian dihasilkan oleh DPR dari fasilitas berupa tunjangan yang begitu luar biasa yang mereka terima ya, yang tentu sangat memprihatinkan kita. Misalnya di tahun 2025 ini dari 42 daftar RUU prioritas 2025 baru satu yang bisa disahkan DPR, yaitu RUU TNI. Dan kita lihat juga fungsi pengawasan DPR hampir melempem, DPR menjadi stempel pemerintah, begitu juga di fungsi anggaran. Jadi hampir tidak ada korelasi positif dari kenaikan tunjangan yang diperoleh anggota DPR dengan kinerja yang kemudian ditunjukkan oleh anggota DPR. Ya. Anggaran yang bertambah besar yang diterima anggota DPR malah membuat mereka seperti obesitas. Jadi malas-malasan, jadi manja, lalu ya kinerja pun jadi berantakan. Gitu. Oke, apakah kemudian angka tersebut perlu dikoreksi ya? Karena memang ini awalnya kan polemik berasal karena dari soal istilah itu yang tadi disampaikan adalah kenaikan gaji, namun ternyata ini adalah tunjangan. Tapi kalau bisa dilihat kita lebih dalam begitu sebetulnya permasalahannya lebih dalam dari itu ya. Yang publik permasalahkan mungkin ada soal ketidakpekaan juga terhadap dengan kondisi ekonomi, kemudian juga antara korelasi kinerja apakah sepadan begitu dengan penerimaan angka yang cukup fantastis tadi. Kalau dari Pak Ahmad tanggapannya seperti apa Pak Ahmad? Ya, terima kasih Anissa ya. Saya kira kenaikan DPR ya sampai hampir 100 juta per bulan ini menyakiti perasaan masyarakat secara umum ya. Di tengah kita ini sedang melakukan efisiensi, Anda bisa bayangkan PBB naik 250% itu karena dana transfer daerah ya itu dikurangin. Dan itu karena efisiensi. Demo berkali-kali banyak sekali di berbagai daerah karena protes PBB di banyak tempat itu karena efisiensi. Dan hari ini kita dipertontonkan satu logika yang terbalik oleh para elit, terutama DPR. Ketika kita semua sebagai bangsa melakukan efisiensi, tidak hanya Kementerian KL, lembaga, termasuk juga di daerah, tapi ini ada anggota dewan kita menikmati relaksasi
atau penambahan dari anggaran dana yang diterima ya. Terlepas dari alasannya adalah ini sebetulnya adalah dana yang menjadi hak mereka, hanya saja sekarang tidak lagi sifatnya bentuknya adalah lamsam, dia bentuknya adalah reimburse setiap bulan. Tapi saya kira ini kita dipertontonkan kepada satu logika yang seolah-olah elit itu harus dilayani oleh para rakyat, sedangkan rakyat itu harus berkorban untuk memenuhi kebutuhan mewahnya sang elit. Nah, saya kira ini menyakiti perasaan kita semua, Mbak, perasaan publik, dan wajar saja ini menjadi kontroversi. 100 juta rupiah itu satu anggota dewan. Kalau kita kali dengan 575, itu kira-kira dikalikan 5 tahun. Kita ketemu angkanya 1,73 triliun rupiah. Dan itu angka yang luar biasa menurut saya, yang perlu kita tanda kutip ya, kalau seandainya kita bisa lebih bijaksana dalam melakukan penganggaran, mungkin itu akan lebih banyak memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka-mereka yang sudah kena PHK ataupun sedang diancam PHK. Yang kedua saya ingin sampaikan begini, oke lah misalkan ini haknya mereka. Pertanyaannya adalah apakah kinerja anggota dewan kita yang terhormat sudah membaik? Kita tahu ya, survei terakhir misalkan lembaga yang kehilangan kredibilitasnya atau yang dinilai paling buruk reputasinya itu adalah DPR MPR. Dan saya kira kalau ada ukuran kinerja baik, oke lah kita lihat. Periode 2024, 2025 kira-kira sudah hampir berjalan 8-9 bulan misalkan. Berapa undang-undang yang dihasilkan? Sudah ada 14 undang-undang katanya, ya menurut pengakuan Ibu Ketua DPR RI, Ibu Puan misalkan. Kemudian disampaikan ada sekitar 5.000 lebih pengaduan masyarakat yang sudah direspon oleh anggota Dewan. Artinya anggota Dewan menerima 15-16 pengaduan setiap hari. Pertanyaannya adalah, apakah undang-undang yang dibuat itu sudah berkualitas, sudah mencerminkan masyarakat kita? 14 undang-undang itu, 12 undang-undang dihasilkan dalam periode singkat ini 8 bulan. Itu dihasilkan di Komisi 2. Dan komisi yang lain itu menghasilkan satu, jadi total 14. Artinya apa? Ini kinerjanya belum merata. Yang kedua adalah ketika kita bicara pengaduan dari masyarakat, pertanyaannya adalah, saya kira ini teman-teman Formapi juga sudah menyuarakan, apakah pengaduan itu ditindaklanjuti? Apakah ada transparansi dari pengaduan itu misalkan? Dan kita tahu banyak sekali kebijakan publik yang ada di masyarakat kita sekarang, Mbak Anissa ya, itu muncul dan kemudian menjadi diskursus publik. Itu bukan karena pertanyaan atau pengawasan dari DPR kita, tidak. Karena kejelian dari para netizen. Kita lihat misalkan rekening Dorman, ya kasus pemblokiran rekening, itu kan diprotes oleh netizen, dan kemudian baru beramai-ramai. Artinya kita tidak menemukan pengawasan yang melekat, pengawasan yang bagus, yang mewakili kita semua, yang mewakili publik, sehingga publik tidak perlu mengkritisi, karena kita sudah punya ada lembaga yang mengkritisinya, yang mengawasinya. Tapi yang terjadi terbalik. Jadi kesannya DPR kita sekarang ini tidak proaktif, lambat, dan too late, too little gitu untuk bertindak gitu, Anissa. Ya, oke baik. Dari sisi kinerja juga masih mendapat sorotan begitu, sehingga angka yang fantastis ini menjadi memicu juga kemarahan publik begitu ya, terutama kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Hidayat juga. Sementara kalau untuk publik juga kan dari huniannya sendiri kita juga dihadapkan begitu ya pada hunian yang kecil, untuk kemudian masyarakat juga perlu menanggungnya ataupun membayar tanggungannya sampai bertahun-tahun. Sementara ini sangat berketimpangan sekali dengan anggota dewan begitu. Nah, tadi juga sempat disampaikan bagaimana jika kita hitung begitu selama satu periode ini bisa diakumulasikan, jika tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad adalah 1,73 triliun begitu ya selama 5 tahun. Nah, Pak Lusius, apakah kemudian ini bisa dinilai lebih efisien begitu ya dibandingkan ketika negara malah bisa lebih memelihara begitu ya hunian dinas dari rumah DPR ini? Kalau kita lihat sebagai alasannya sebetulnya jauh lebih efisien yang mana nih Pak Lusius? Ya, saya kira karena rumah dinasnya itu sudah ada dari dulu gitu ya, dan dalam kondisi masih cukup baik gitu ya, tinggal kemudian sedikit perawatan, saya kira ya tetap efisien mempertahankan rumah dinas. Apalagi kita tahu jika IKN ini pindah, maka anggota DPR akan juga segera pindah ke ibu kota negara yang baru. Di sana sudah ada fasilitas apartemen untuk anggota DPR. Artinya kebutuhan untuk memberikan pengganti rumah dinas itu mestinya tidak sangat mendesak, dan terlebih sudah dikatakan tadi ada situasi mendesak yang membuat pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan efisiensi ya.
kan harusnya DPR sebagai wakil rakyat, orang yang kemudian tiap hari berhadapan dengan pemerintah, mereka yang paling paham kondisi keuangan negara ini, kesulitan pemerintah, ya. Sehingga itu mestinya membuat DPR kemudian berpikir mana yang paling efisien buat mereka untuk membantu pemerintah bisa mengatasi persoalan terkait dengan anggaran untuk programnya. Kan yang terjadi justru DPR mendahulukan kepentingan mereka mendapatkan tunjangan pengganti rumah dinas, timbang kemudian mendukung kebijakan efisiensi pemerintah dengan misalnya ya membiarkan anggota DPR menggunakan rumah dinas yang sudah ada demi bisa membantu pemerintah untuk melancarkan program-program yang diajukan oleh pemerintah. Jadi saya kira di situlah keprihatinan kita karena jelas-jelas DPR memang tidak terlihat punya kepedulian, punya empati terhadap apa yang kemudian dialami oleh rakyat dan apa yang kemudian dirasakan oleh pemerintah. Ya, pemerintah dengan susah payah kemudian memperjuangkan kebijakan efisiensi ini, tapi DPR yang ikut membahas anggaran justru tidak merasa mereka perlu terlibat untuk ikut memberikan kontribusi membantu pemerintah membiayai program-program yang ada di pemerintah. Gitu. Oke, sebagai penegasan Pak Lusius, artinya memang dari adanya tunjangan sebesar 50 juta kisarannya begitu ya terkait dengan rumah dinas ini tidak sesuai dengan semangat efisiensi yang sudah digaung-gaungkan oleh pemerintah, begitu ya Pak Lusius? Betul, sangat bertentangan sih, bukan cuma tidak sesuai ya, berbanding terbalik dengan semangat efisiensi ya, karena 50 juta itu pun itu atau hitung-hitungannya itu common sense doang ya. Padahal kalau misalnya mencari dari rumah ke rumah masih bisa mendapatkan rumah dengan biaya sewa 30 juta misalnya ya. Jadi saya kira ini angka yang memang diinginkan oleh anggota DPR supaya pundi-pundi mereka bertambah, bukan karena tidak ada pilihan lain yang kemudian bisa diambil oleh DPR. Ya, oke baik. Nah, Pak Ahmad, kalau kita lihat dari sisi kebijakan ini, sebetulnya kita masih akan berfokus pada penggantian begitu ya dari rumah dinas untuk kemudian diuangkan begitu menjadi dana tunjangan. Kalau rumah dinas kan jelas statusnya ini akan menjadi aset negara begitu ya. Sementara kalau juga terlihat begitu fisiknya nanti pada saat peralihan dari periode itu sendiri. Namun kalau kita lihat, tapi kalau uang tunjangan ini kan langsung masuk ke rekening pribadi, artinya tidak akan menjadi aset negara lagi, itu akan menjadi kepemilikan pribadi. Pak Ahmad, bagaimana menilainya? Iya, memang benar sekali ya. Kalau kita bicara yang skema yang lama ya, rumah jabatan anggota dewan RJA di Kalibata itu kan kelihatan fisiknya. Kita bisa melihat dan saya kira tidak terjadi penyusutan, malah nilainya bertambah karena nilai tanah, bangunan itu kan tiap tahun naik. Artinya uang itu bisa dikembalikan kepada negara dan bisa digunakan oleh anggota dewan yang berikutnya. Tetapi skema yang sekarang digunakan, ya Anissa, 50 juta per bulan. Ini pun skema yang tanda kutip ya, kita bisa mengevaluasi 50 juta per bulan. Ini nggak kebanyakan, nggak ketinggian. Bukankah anggota dewan kita itu mewakili dari rakyat kita? Emang rakyat kita sudah nyewa 50 juta per bulan ya Anissa, saya tanya. Siapa di antara kita yang sewa rumah itu 50 juta per bulan? Mungkin kos-kosan mewah di Senayan, Pak Ahmad. Itu hanya 1% dari total penduduk kita. Padahal mereka wakil rakyat. Yang diwakilkan rakyat bawah. Ya saya kira angka 50 juta per bulan itu pun tanda kutip ya. Bisa kita debatkan. Yang kedua, apakah kemudian angka tunjangan itu yang benar-benar digunakan untuk tunjangan rumah? Ini ada tata kelolanya yang sehat. Ya. Artinya mereka nyewa, ada bukti invoice-nya. Nyewa di mana? Kemudian apakah kemudian seluruh wilayah harganya 50 juta? Bukankah ada zonasi tertentu misalkan? Apa semua orang tinggalnya di elit semua? Yang kemudian jauh dari rakyatnya? Ya saya kira tata kelola dari tunjangan 50 juta per bulan itu masih sumir ya. Seolah-olah hanya diberikan dana cash dan dana itu digunakan dan kemudian hilang. Beda dengan kita kemudian memberikan mereka rumah jabatan, diberikan fasilitas rumahnya di situ, dirawat, rumahnya eksis, bahkan harga jualnya juga bisa meningkat, manfaatnya lebih banyak. Saya kira ini satu kelemahan ya, saya kira dari skema pemberian tunjangan yang menurut saya ya tidak sesuai dengan perasaan publik. 50 juta itu besar sekali loh Mbak untuk sebuah penginapan ya. Dan saya kira ini anggota dewan kita kalau boleh ya kita mungkin sedikit menyimpang, mereka naik kendaraannya pun pakai 4Rider, mengganggu perjalanan umum. Jadi kan seringkali kita kelakuan tanda kutip ya anggota dewan, saya tidak mengatakan semua, tetapi mayoritas yang kita lihat di permukaan adalah ini anggota dewan kita ini seperti elit
yang dilayani oleh rakyatnya. Padahal kan dalam konsep demokrasi itu terbalik. Sebaliknya. Pemimpin itu yang melayani rakyatnya. Bisa nggak sih anggota dewan kita misalkan rumahnya berada di flat subsidi? Kita punya rumah 3 juta rumah loh. Dan saya kira bisa nggak mereka kita tempatkan di sana sebagaimana halnya masyarakat. Kalau di negara demokrasi, apalagi demokrasi yang maju, itu terbalik, Mbak. Anggota dewan, elit, menteri, malah naik transportasi. Mereka melayani masyarakat ya karena mereka sadar mereka bisa seperti ini punya jabatan publik karena rakyatnya. Ya kalau kita nih kelihatannya masih demokrasi belum matang ya. Artinya seolah-olah saya anggota dewan, saya elit, saya harus dilayani, dikasih karpet merah, rumahnya harus lebih baik daripada rumah kebanyakan orang, gajinya harus lebih tinggi dari kebanyakan orang. Kalau itu konsepnya, menurut saya ini kita gagal berpikir, salah bernalar. Dan saya kira kita perlu mengkoreksi. Itulah kenapa ya anggota dewan kita ini jarang sekali dikritik. Mereka menikmati tunjangan yang besar, tapi kinerjanya juga kita tidak kelihatan ini. Ya banyak sekali undang-undang, katakanlah undang-undang saya ingat sekali, dana antara. Itu diketok begitu kilat, tidak ada partisipasi publik di situ. Padahal mereka itu adalah lembaga yang harusnya menjaring partisipasi publik, mendengarkan aspirasi publik. Tapi kelihatannya dalam saya kira tidak hanya 2024, hampir 10 tahun terakhir, ini anggota dewan kita adalah malfungsi, kurang berfungsi begitu dalam perspektif kebijakan publik. Oleh karena itu saya kira saya mewakili masyarakat yang lain. Kemarahan kita melihat ini angka yang 50 juta tambahan di tengah masyarakat kita sedang suffering, PBB naik. Kemudian kita juga dihadapi dengan BPJS naik. Oh, bisa-bisanya elit yang harusnya membela kita menjadi yang terdepan untuk mengawasi pemerintah supaya tidak mengalami kenaikan. Malah mereka yang menikmati fasilitas negara yang itu adalah diambil dari uang-uang kita begitu. Oke, baik. Angka dari 50 ini juga sebetulnya kita perlu perjelas juga begitu ya dari anggota DPR ini sebetulnya kenapa bisa kemudian angka 50 juta tersebut diketok begitu untuk kemudian menggantikan sebagai alokasi dari tunjangan rumah dinas. Nah, Pak Lusius, tapi di samping itu Wakil Ketua DPR Adis Kadir ini mengatakan bahwa nilai 50 juta ini masih membuat anggota DPR harus nombok, Pak Lusius, karena tidak cukup jika didasarkan pada harga sewa tempat tinggal di sekitar Senayan. Apa tanggapan Anda? Ya, itu yang susah dikonfirmasi. Jangan-jangan itu hanya menjual empati aja gitu ya, seolah-olah mereka menderita lalu supaya kita mendukung gitu ya. Karena seperti yang dikatakan Pak Ahmad tadi, itu jumlah uang 50 juta per bulan untuk sewa rumah itu nampaknya sudah lebih dari cukup gitu ya untuk sewa rumah di Jakarta. Dan apalagi kita tahu 50% anggota DPR terpilih 2024-2029 itu sudah berdomisili di Jakarta, bahwa dia mencalonkan diri atau berada atau menjadi calon dari dapil di luar Pulau Jawa itu kan soal proses politiknya saja, tapi fakta bahwa dia sebenarnya tinggal di Jakarta, punya rumah di Jakarta itu tidak terbantahkan, dan tentu saja jadi mubazir ya ketika kemudian anggota DPR yang punya rumah mewah ya masih diberikan uang 50 juta dan disuruh untuk ngontrak rumah. Dan kita tahu juga ada beberapa pasangan suami istri, ada juga ibu beranak yang ada di DPR. Bagaimana kemudian hitung-hitungan mereka ini? Ya, suami istri mendapat masing-masing 50 lalu menjadi 100 juta untuk satu rumah tangga mereka gitu ya. Ibu dan anak juga begitu. Jadi saya kira sih banyak sekali yang kemudian membuat kita merasa bahwa ini tunjangan rumah ini hanya alasan DPR untuk kemudian mendapatkan tambahan pundi-pundi untuk mereka sendiri gitu ya. Karena kalau misalnya membaca apakah DPR betul-betul memang akan menyewa rumah, ya saya nggak yakin, karena banyak anggota DPR sudah punya rumah, dan bahkan yang baru terpilih juga banyak yang langsung kemudian berpikir membeli rumah sendiri gitu ya, dengan tunjangan-tunjangan yang ada, yang kemudian menggunakan uang itu untuk mengontrak rumah. Jadi kita pun harus menanyakan sebenarnya bagaimana kemudian pertanggungjawaban uang 50 juta untuk sewa rumah ini. Apakah harus ada bukti misalnya anggota DPR menyewa atau tidak ya? Karena kalau tidak kan berarti kan tidak sesuai peruntukan. Harusnya ini korupsi kan kalau di KPK, menggunakan uang negara untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan peruntukannya gitu. Iya. Oke, Pak Ahmad, apakah artinya kemudian ini juga perlu dibuat skema begitu ya untuk semacam mekanisme pelaporannya begitu untuk kemudian di sana kita akan bisa melihat begitu ya laporan-laporan tunjangan ini digunakan atau tidak. Jika memang digunakan tidak sesuai dengan yang diperuntukkan begitu, artinya kan ini lebih baik dikembalikan saja kepada negara.
Benar sekali. Jangan, ini adalah bukan semata-mata tunjangan pribadi mereka ya. Ini kan peruntukannya adalah tunjangan perumahan. Oleh karena itu dalam tata kelolanya harus dibuktikan tunjangan perumahannya itu benar-benar digunakan untuk membayar perumahan. Kalau seandainya ada selisih ya dikembalikan ke negara. Kalau misalkan mereka ternyata menempati rumah mereka sendiri ya, yang ada di Jakarta misalkan, karena mayoritas anggota dewan kita adalah berada di Jakarta, maka kan mereka nggak perlu yang namanya sewa. Dan for sake of the nation dan demi efisiensi, uang itu kan harus bisa dikembalikan kepada masyarakat, dikembalikan kepada APBN dan diberikan kepada program-program yang dibutuhkan seperti bantuan sosial dan sebagainya, sehingga tidak perlu kita kenaikan PBB dan sebagainya. Nah, saya kira itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin katakan begini. Ini ada teman-teman laporan ya dari Indonesian Parliament Watch. Katakan, untuk masa sidang terakhir, dari 197 sidang anggota Dewan, 37 antaranya adalah rapat tertutup. Ya. Artinya, masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam rapat. Yang kedua, dari ada data bahwa pelaporan pencatatan hasil rapat itu 25,9% itu kategori laporannya lemah. 35,4% itu sangat lemah. Artinya dewan kita ini kalau rapat ya mereka tidak memberikan satu report yang mumpuni sehingga dibaca oleh para masyarakat dan kemudian mereka merasa tenang bahwa mereka bekerja untuk memberikan pengawasan. Jadi saya kira kinerja yang begitu rendah yang kemudian rakyat membayarkan begitu tinggi. Ini bukankah kemudian cara berpikir kita yang salah, cara bernegara kita? Ya, saya kira masih ada ruang kita untuk improvement. Mudah-mudahan ini didengarkan oleh seluruh anggota 575 anggota dewan kita untuk punya kesadaran. Saya nggak melihat ada satupun anggota dewan yang mengembalikan dana itu. Kemudian mengatakan saya tidak butuh dana itu karena saya sudah punya rumah. Lebih baik dikembalikan pada rakyat. Anggota dewan kita seperti itu dong. Cara berpikir mewakili masyarakat kita semua gitu. Ya, apakah bisa ya hal tersebut terwujud begitu ya sampai dikeluarkan begitu dari mulut anggota dewan kita? Tapi Pak Ahmad, apakah kemudian tidakkah seharusnya ada skema yang bisa lebih adil begitu, bisa lebih fair kepada negara agar kemudian negara juga tidak selalu berada pada pihak yang selalu dirugikan begitu ya, mengingat ini kan dananya dari APBN juga, Pak Ahmad. Iya, memang kita menyadari bahwa untuk anggota dewan itu memiliki kinerja yang baik, mereka harus ada satu standar sehingga mereka tidak menjadi kesulitan. Kalau rapat rumahnya mungkin jangan jauh-jauh dari tempat rapat supaya mereka tidak kena macet misalkan. Sehingga itu ada satu aspek yang namanya standar kelayakan. Tetapi standar itu harus mengikuti kebanyakan mayoritas masyarakat kita. Bukan standar yang kemudian standar elit yang jauh sekali dari kondisi masyarakat kita. Nah, ini kata kuncinya, standar elit. Betul, saya ingin katakan kita tidak anti yang namanya tunjangan kepada anggota dewan kita yang terhormat kalau mereka betul-betul membela rakyat. Tapi kita ingin mereka pedulilah terhadap masyarakat yang mereka wakili bahwa kita ini sedang sulit. Alangkah baiknya kita juga berhemat, semuanya juga berhemat, saya kira begitu. Iya, oke baik. Nah kalau begitu Pak Lusius, apakah kemudian menurut Anda kita juga perlu ya untuk kemudian melakukan peninjauan ulang terhadap sejumlah tunjangan yang ada di PR saat ini melihat situasi ekonomi dan juga upaya efisiensi anggaran yang sedang dilakukan oleh pemerintah, Pak Lusius? Saya kira sih momentum pembahasan anggaran gitu ya, kita tahu pasca 16 Agustus kemarin sampai bulan Oktober nanti DPR dan pemerintah itu akan sibuk melakukan pembahasan APBN 2026 ya. Termasuk saya kira di dalamnya nanti itu ada pembahasan soal anggaran DPR ini. Jadi saya kira BURT yang memang mengurusi rumah tangga DPR penting untuk kita ingatkan agar mengevaluasi karena kita tahu pemerintah masih kesulitan juga memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo Gibran ini, masih kesulitan anggaran juga untuk membiayai program-programnya. Ya. Jadi mestinya ini tadi satu pertimbangan utama DPR, bagaimana mereka sendiri bisa memberikan contoh ya, di tengah tuntutan anggaran yang begitu tinggi dari pemerintah, mereka merelakan dirinya gitu ya untuk kemudian bersusah-susah gitu ya demi kemudian membantu pemerintah menyukseskan program-program unggulan. Jadi saya kira momentum pembahasan anggaran ini bisa dimanfaatkan kalau DPR mau berbenah. Ya, tapi
saya nggak yakin karena sejak awal ini sudah syarat dengan muatan transaksional gitu antara pemerintah dan DPR. Nampaknya tunjangan perumahan ini dijadikan pintu masuk oleh pemerintah untuk mengucapkan terima kasih sejak awal untuk banyak jasa baik DPR memberikan dukungan bagi kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu juga yang menjelaskan kenapa banyak sekali kebijakan pemerintah yang bahkan tidak perlu rapat. Tiba-tiba sudah ada keputusan dari DPR, misalnya kebijakan soal amnesti dan abolisi beberapa waktu lalu. Bahkan saat reses, anggota DPR tidak perlu rapat, tiba-tiba mereka sudah setuju saja dengan keputusan abolisi dan amnesti yang diajukan oleh Presiden. Saya kira ini bagian dari yang kemudian diharapkan dari pemerintah. Gitu ya. DPR akan selalu mendukung apa yang diinginkan pemerintah, sehingga apapun yang diinginkan DPR akan dikabulkan oleh pemerintah. Gitu. Oke, baik. Terakhir saya ingin ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, mungkin kalau harus memberikan pesan langsung begitu kepada DPR, apa yang kemudian ingin Anda sampaikan dan juga mungkin menurut Anda idealnya begitu ya terkait dengan dari dana tunjangan rumah dinas ini seharusnya seperti apa Pak Ahmad? Dan sayang sekali sampai dengan akhir dialog kita ini sebelum Pak Ahmad nanti menjawab, kita juga sebetulnya sudah mengundang dari pihak DPR, terkhusus adalah Sekjen DPR RI, namun sayang sekali masih belum bisa bergabung sampai dengan akhir dialog kita kali ini. Silakan Pak Ahmad. Ya, anggota Dewan yang terhormat yang mendengarkan apa yang sedang kita diskusikan ini, Anda adalah wakil rakyat. Kalau wakil rakyat itu, Anda bisa berperilaku apapun, semua Anda itu terserah. Tetapi Anda sadarlah, rakyat melihat Anda. Dan dalam hal ini ketika kita bicara, banyak di antara kita menjadi rojali dan rohana. Hanya rombongan tidak membeli dan hanya rombongan banyak tanya, karena kita tidak punya uang. Kita ingin anggota Dewan kita juga mengalami satu perasaan empati dan simpati kepada rakyat semua. Dan saya kira tunjangan yang diberikan rakyat kepada Anda 50 juta ini yang kemudian kita dihebohkan per bulan, menurut kami itu adalah satu hal yang sebetulnya kalau hati nurani kita baik, ini bisa kita kembalikan kepada negara. Apalagi mereka-mereka ini kan bukan pengangguran yang tidak punya rumah. Mereka punya 1, 2 rumah, bahkan banyak sekali rumah mereka yang berada di Jakarta dan kota-kota lainnya. Alangkah baiknya menurut saya ya, for the sake of the nation, apalagi kita ini baru 80 tahun merayakan kemerdekaan, Pak Prabowo menyatakan musuhnya adalah Serakanomics dan juga mengenai Tantium yang tidak habis pikir muncul. Ini kan bukankah ini identik dengan Serakanomics dan Tantium yang hanya saja mungkin skemanya diberikan kepada anggota Dewan kita. Oleh karena itu saya kira kalau kemudian Pak Prabowo bisa melakukan efisiensi kepada DPR lebih bagus. Tapi lebih bagus juga ini ada kesadaran sendiri dari anggota Dewan kita untuk kemudian sekarang masyarakat kita sedang tidak baik-baik saja, kami merelakan tunjangan perumahan yang 50 juta itu dikembalikan kepada negara, itu menghemat 1,73 triliun, Mbak. Dan itu bisa membantu buat program makan bergizi gratis misalkan, yang bisa menyehatkan, membuat bergizi anak-anak kita. Demikian. Ya, luar biasa, itu yang kemudian kita sama-sama harapkan dan juga nantikan begitu yang bisa keluar dari mulut anggota Dewan kita semua. Terima kasih kalau begitu Bapak-Bapak sekalian sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama, Pak Ahmad dan juga Pak Lusius. Selamat malam, salam sehat selalu untuk Anda.